Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nabila Ristiani dengan NPM 10120895 kelas H2 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Kata Arafah ya'rifu yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi pula ketaatan kepada Allah. Semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Ma'rifatillah pada bagian ketiga ada al-manawi min ma'rifatillah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua ada maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada al-ismu atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dengan kesesatan, lupa hakikat dirinya dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoinya. Allah berfirman, Surat Al-Hajj ayat 19. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, yang artinya yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenangnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Mengenai sifat zalim ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'radu anha inna minal mujrimina muntaqimun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Untuk yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan
pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. QS Al-Baqarah ayat 9-10. Untuk bagian terakhir dari maradus syahwat ada katrasul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan kesalahan maka akan tercemari hatinya dengan satu bercak hitam. Jika ia menghentikan kesalahannya dan beristighfar memohon ampun serta bertaubat, maka hatinya menjadi bersih lagi. Jika ia melakukan kesalahan lagi dan menambahnya, maka hatinya lama-kelamaan akan menjadi hitam pekat. Inilah maksud dari al-ran, penutup hati, yang disebutkan Allah dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk penjelasan maradus syubhat atau artinya berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syubhat terbagi 4 bagian. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, sehingga ia dicela dalam Al-Quran dengan ungkapan yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Quran Surat Al-An'am ayat 39. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Yang artinya, mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini, orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya.
Quran Surat An-Nisa ayat 143. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal fikirnya, maka pada saat itulah hati akan terasa membatu. Berhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka berubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan bagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang ma'rifatullah bagian ketiga, yaitu al-manawi min ma'rifatillah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.